gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Yes. Batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Serukan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau yang benar dalam hidup kami, Tuhan. Berikan sorak-sorai doa kita. Haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kesembuhan, ada kebebasan. Haleluya. Yes. Namanya Tuhanku,
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini. Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Serukan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bila hati kita semakin melekat kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih setia-Nya tak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Itulah yang memberikan jaminan bagi kita. Kita tidak perlu takut. Tuhan yang ada bersama dengan kita. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tak hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu,
dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau berita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah,
segalanya bagiku. Kau Allah yang setia, Kau Raja segala raja, Kau Bapa yang kekal, Kau Maha Mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib perbuatanmu, ajaib kuasa-Mu Tuhan, yang menolong hidupku. Kau kekuatanku, Kau kota benteng perlindungan, dan Kaulah perisai hidupku. Yesus, takut asal Kau besertaku. Yesus, tak ku ragu asal Kau di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Dia berkarya, Dia bertata di dalam hidup kita saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kesesakan kami, bahkan di dalam lembah kelam sekalipun, Engkau mengulurkan tongkat-Mu bagi kami. Engkau menarik kami kembali kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Engkau meneguhkan iman kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Ketika kami berserah kepada Engkau, ketika kami mengandalkan Tuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pemulihan, ada mukjizat dan keajaiban terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau kami percaya. Biarlah hati kami terus melekat kepada Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Seluruh hidupku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita teduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu kembali kami datang pagi hari ini Tuhan. Meneduhkan seluruh jiwa dan batin kami. Untuk kami memberi telinga kami berbicara. Engkau berbicara kepada kami. Karena kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami. Ada banyak hal yang kami tak paham dan mengerti, baik yang telah terjadi dalam hidup kami, lebih lagi hal-hal yang ada di depan kami. Namun satu hal yang kami percaya, dalam setiap peristiwa yang terjadi, ada maksud Tuhan terindah untuk Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari menjadi indah di hadapan-Mu, dan menggapai masa depan kami yang telah Tuhan rancangkan bagi kami semua. Bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah hidup dalam damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap waktu. Bukan dengan kekuatan kami dan mengandalkan manusia dan segala hal yang ada pada kami, tetapi Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bulan Juli ini kita belajar, kita semakin mendalam di dalam kasih kepada Kristus. Dan tidak juga lepas selama ini dalam bulan Juli ini Pildun, Piala Dunia. Barangkali
Ada yang merelakan waktu tiap kali ada pertandingan, pasti nonton. Rela begadang sampai pagi hari. Apalagi besok pagi jam 2. Itu adalah final antara Argentina dengan Spanyol. Kalau saya ditanya, Pak, pegang siapa? Pegang Kristus, gak pegang yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, dari saya bukan orang yang terlalu suka nonton, tapi pasti nonton. Tapi tidak saya membuang waktu hanya gara-gara nonton Piala Dunia sampai pagi hari. Biasanya setelah pertandingan pagi hari saya baru setelah renungan firman Tuhan, IHA, kemudian berbagai hal yang dikerjakan baru lihat cuplikan-cuplikannya. Tapi menarik Bapak Ibu, paling tidak di perempat final dan masuk semifinal itu memberikan pelajaran berharga bagi saya. Ada apa? Dalam 2 pertandingan antara pertama Mesir dan Argentina dan Inggris dengan Argentina. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya antara Mesir dan Argentina? Hebat. 3 kali berturut-turut kemenangan Argentina selalu di injury time. Bukan di awal pertandingan. Ya. Apa yang saya mau sampaikan? Ketika pada waktu Lionel Messi diberikan kesempatan untuk menjadi algojo dalam tendangan penalti ketika ada pelanggaran di area penalti Mesir di menit ke-20. Semua Argentina dan orang yang senang kalau Argentina yang menang. Waduh senang karena kan sudah ketinggalan Argentina 1-0 oleh Mesir. Dan kemudian akhirnya Messi mengambil kepercayaan itu untuk menjadi algojonya. Apa yang terjadi? Dia mengalami gagal. Kegagalan jadi bola itu bisa diblok oleh kiper Mesir sehingga tidak jebol gawang Mesir. Nah saudara-saudari, Messi saat itu seperti lunglai. Siapa yang gak terkenal tendangan Messi yang dulu ada namanya pemain kaptennya Inggris namanya David Beckham, tendangan pisang. Ya. Messi juga begitu, sepertinya bola itu mau keluar, ternyata itu masuk. Tapi saat beberapa waktu Mesir dan Argentina, ketika Messi menendang bola itu, ternyata apa yang terjadi? Enggak gol, saudara. Hebat kan Messi sebenarnya. Tapi menariknya, di sepanjang sisa waktu 70 menit, di menit 56, 57, kebobolan lagi Argentina, tapi dianulir. Menit ke-67 kebobolan lagi Argentina. Jadi 2-0 ketinggalan. Waduh, semua jadi lunglai yang menjadi ngefans kepada Argentina. Salah satu di antara kita ada di sini. Ya, gitu. Ya, sampai berdoa Tuhan. Ya. Tapi saya juga senang juga karena memang Argentina ini menarik lah ya. Tapi intinya begini. Akhirnya di menit ke-73 Argentina balas 1-2 dan kemudian 83 di menit 83 Messi menjadi bukan penentu lah. Ya menyamakan kedudukan. Ya golnya 2-2 dan paling menentukan adalah di menit 90+2.
siapa nih? Enzo Fernandes ya. Enzo Hernandez bukan Fernandes. Enzo Hernandez ngebobol Mesir. Ya, gawang Mesir dan akhirnya kedudukan 3-2. Setelah selesai pertandingan, ini yang menarik buat saya. Ya, kesadaran kita akan sebenarnya sehebat apapun manusia itu tuh selalu ada kekurangan dan kelemahannya. Nih, dia berkata begini, Messi, saya menangis karena saya merasa kehilangan kepercayaan diri saya karena penalti saya gagal. Dan cara saya mengeksekusinya, namun syukurlah sekali lagi Tuhan memiliki sesuatu yang istimewa untuk saya pada akhirnya. Saya sangat bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kesadaran akan keterbatasan diri itu akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang mampu menatap masa depan. Dan ketika kita sadar akan keterbatasan diri kita, maka kita dapat mampu melampaui keterbatasan itu sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Albert Einstein. Ya, perhatikan dikatakan manusia akan berubah dalam dua keadaan. Pertama, jika kesadaran meningkat dan jika hatinya hancur. Baru orang sadar kalau sudah merasa tidak mampu, itu karena mengalami benturan dan gagal. Dan itu baru, ya saya terbatas. Tapi kalau orang sampai tingkat kesadaran itu, ia menyadari akan keterbatasannya. Saya tulis begini Bapak Ibu. Kesadaran akan keterbatasan diri dan pengakuan akan kedaulatan Allah menumbuhkan kerendahan hati yang membawa keakraban dengan Tuhan. Iya. Waktu kita sadar ternyata kita terbatas, kita mengalami kekurangan, banyak kelemahan, sehingga mau tidak mau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita mengakui Tuhan dahsyat, lebih kuat, lebih hebat daripada kita. Itu sebabnya saya sudah singgung tentang apa yang ditulis oleh Albert Einstein. Dia berkata begini, begitu kita menerima keterbatasan, kita akan mampu melampaui keterbatasan tersebut. Jadi pada waktu kita menyadari akan keterbatasan, itu belum bisa membawa kita untuk melampaui keterbatasan kita. Hanya baru sadar. Tetapi begitu kita menerima keterbatasan kita, kita mampu melampaui keterbatasan itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita menyadari akan keterbatasan kita, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa Allah ada satu pribadi atau sesuatu yang melebihi dari kekuatan kita, dari kemampuan kita. Sejauh mana manusia itu belum menyadari akan keterbatasannya, ia disebut angkuh sombong. Ya, ia merasa bahwa lebih daripada yang lain, bahkan Tuhan sekalipun. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kerendahan hati atau kesadaran akan keterbatasan dalam diri kita, itu akan menumbuhkan kerendahan hati. Saya ulang, kesadaran akan keterbatasan diri kita akan menumbuhkan kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati akan mengalami kekuatan yang melampaui keterbatasannya. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kesadaran akan keterbatasan diri akan menumbuhkan kerendahan hati. Dan orang yang hidup dalam kerendahan hati akan melampaui keterbatasannya. Oleh karena saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari akan keterbatasan diri kita, maka kekuatan kuasa Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita sedemikian rupa, sehingga di dalam segala keterbatasan kita menghadapi keadaan, situasi yang tak kita
bisa kendalikan. Ada Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melampauinya. Untuk dapat melewatinya dengan penuh kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah yang kita belajar di sepanjang bulan ini tentang apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang dia layani dan diawalinya perintisan di sana selama 2 tahun ia melayaninya. Dan ketika pada waktu ia di Roma sedang dipenjara, dan kemudian dia menuliskan surat itu kepada jemaat di Efesus supaya dalam keadaan itu, dalam segala situasi yang mereka hadapi, tetap mereka bersandar kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Saudara-saudari, dia tulis di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kita sudah belajar di minggu pertama bagaimana mengalami iman yang semakin mendalam. Minggu kedua, kasih yang semakin mendalam. Artinya di dalam hal ini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam ayat 14 sampai ayat 16 menjelaskan bagaimana kita memiliki iman yang mendalam. Ayat 16 sampai dengan ayat 19 menjelaskan bagaimana kita mengalami kasih yang semakin mendalam. Dan hari ini dalam ayat 20 sampai 21 menjelaskan bagaimana kita mengalami kerendahan hati yang semakin mendalam. Semakin bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 20 sampai 21 saya bacakan kembali itu kepada kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Hal ini memberikan satu penjelasan bagi kita bahwa kalau kita mendoakan sesuatu kepada Tuhan, yang kita ucapkan itu, yang muncul dalam hati kita itu pun terbatas. Pikiran kita pun terbatas di dalam mengutarakan sesuatu apa yang kita minta kepada Tuhan. Bahkan barangkali kita tidak menyadari kita membutuhkan sesuatu dan mestinya kita minta. Tetapi karena kita terbatas di dalam memahami, mengerti, mengenal akan kebutuhan kita pun, itu menandakan bahwa memang manusia kita ini adalah manusia terbatas. Orang yang tidak pernah menyadari keterbatasannya, ia akan merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau diundang berdoa atau kalau mau berdoa, suka berkata gak ada waktu. Bukan gak ada waktu saudara. Ya, karena ia merasa mampu. Mampu melakukan sesuatu tanpa berdoa.
tanpa memohon pun kepada Tuhan, mampu dia berjalan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada kita di ayat 20 sampai 21 itu, maksudnya Efesus 3 ayat 20 sampai 21, maka kapan bisa kita mengalami pertumbuhan dalam kerendahan hati saudara? Yaitu kita perlu sadari adalah Allah sanggup melampaui yang kita doakan. Saya sudah utarakan tadi bahwa dalam percakapan kita dengan Tuhan itu seringkali kita mengalami keterbatasan. Coba saudara berdoa. Kira-kira berkata-kata 10 menit lancar sekali enggak? Paling kan ngulang-ngulang lagi kan. Cuman itu lagi ngulang lagi nanti ngulang lagi. Coba rekam sendiri kalau Anda berdoa. Kira-kira doanya itu seperti apa? Saya berulang kali setelah saya berdoa. Tadi saya doa kok. Dalam sekian saya berdoa itu ada yang 10 kata berulang. Ada yang 5 kata berulang. Artinya saya memiliki keterbatasan perbendaharaan dalam kata-kata untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Padahal ada hal yang lain barangkali sesungguhnya yang saya ungkapkan kepada Tuhan, tapi saya terbatas. Bahkan ada hal-hal yang barangkali tidak muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita. Sesungguhnya itu Tuhan sediakan bagi kita. Tapi karena kita tidak mampu mengutarakannya. Sampai-sampai barangkali sudah nggak kepikir saudara. Sehingga ya kelewat saja. Tapi perhatikan baik-baik saudara-saudari. Tuhan itu menjawab, melampaui apa yang kita doakan. Tuhan itu memberikan jauh dari apa yang kita pikirkan. Ada yang bisa mengira tadi pagi bisa bangun dari tempat tidur? Gak ada, saudara. Gak ada. Itu membuktikan bahwa memang Tuhan itu melampaui apa yang kita minta. Ada yang minta tadi malam, Tuhan besok pagi saya bangun jam segini ya. Enggak ada kan? Barangkali tidur aja, terima kasih paling semalam doanya. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ya telah disertai Tuhan, aku bersyukur. Dan aku menyerahkan hidupku, menyerahkan istriku, suamiku, anak-anakku kepadamu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga. Amin. Kan gak minta, Tuhan besok pagi ya saya bangun, tolong bangunin ya Tuhan. Anda gak minta toh, tapi Tuhan bangunin Anda dari tempat tidur Anda bukan? Itu hal yang sederhana kecil, tetapi kalau kita menyadari betapa terbatasnya kita, maka kita akan terus mengalami pertumbuhan kerendahan hati. Ya, saudara, ungkapan dari kesadaran orang akan keterbatasan dirinya itulah doa. Jadi kenapa kita berdoa? Karena kita menyadari akan keterbatasan diri kita. Ya. Di saat yang sama kita juga mengakui dan mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Itu sebabnya kita berdoa. Itu sebabnya saya tadi berkata kalau orang itu tidak lagi sempat berdoa, bukan karena dia tidak sempat berdoa. Karena ia merasa dia sudah mampu. Sudah merasa bisa. Sudah merasa kuat. Ya. Saudara-saudari, ada satu cerita yang orangnya hebat, merasa luar biasa. Pergi kemana saja, enggak doa, enggak menyapa Tuhan. Bawa kendaraan dan nyetir. Sudah jago nyetir lah. Nah, akhirnya suatu kali ada jalan turunan yang begitu tajam.
Karena ini turunan tajam, tentu kan pasti diperlambat dong kecepatannya. Dan kemudian karena ia ingin memperlambat kecepatan kendaraannya sementara di sisi turunan tajam, di bagian kiri itu adalah jurang, di bagian kanan adalah tebing. Lalu akhirnya ketika ia mau memperlambat kecepatan kendaraan atau mobilnya, dia ngerem, ternyata remnya kok rem blong. Waduh, ketika rem blong, dia pikir untuk menghentikan kendaraan ini saya banting ke kanan supaya dia bisa bersandar ke tebing. Ternyata waktu dia putar setirnya, dia banting setirnya ke kanan, ternyata batang setir mobilnya patah. Dan apa yang terjadi? Kendaraan melaju terus. Apa yang terjadi? Dalam sadar tidak sadar keluar dari mulutnya, Tuhan tolong. Orang itu kalau sudah memang kepepet saudara, ya baru dia memanggil Tuhan. Itu menandakan bahwa dia sudah tidak mampu. Itulah batas, itulah keterbatasan manusia. Oleh karena saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita ini memiliki sekali lagi menyadari semestinya sadar akan keterbatasan kita. Dan supaya kerendahan hati itu terus bertumbuh di dalam hidup kita. Maka hal yang perlu kita sadari, Allah sanggup bekerja melampaui yang kita doakan. Yang kedua saudara, adalah Allah selalu bekerja di dalam hidup kita. Ya, dia nggak pernah berhenti. Tuhan itu terus bekerja dalam diri kita. Itu yang disampaikan di dalam Efesus 3 ayat 20b. Dikatakan di situ, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, Tuhan itu tidak berhenti. Kita sapa dia, nggak menyapa dia, dia tetap bekerja dalam diri kita. Ia terus berkarya. Dia nggak pernah menghentikan karena kita nggak menyapa dia, udah ngambek dia. Oh, enggak, Tuhan itu enggak begitu. Beda dengan manusia, kalau dia lagi nggak disapa, ya dia ngambek dia. Apalagi kalau nggak salaman. Waduh, gua besok minggu depan nggak ke gereja lagi dah, nggak usah disalami, nggak disapa. Ada itu. Tuhan tidak demikian. Dia terus berkarya. Sama seperti jantung kita. Dia terus bekerja memompa darah. Tanpa kita mempedulikan pun dia, jantung kan kita punya jantung bukan? Betul nggak? Punya jantung. Tiap hari periksa jantung nggak? Sapa jantung nggak? Gimana jantungku ya? Kan gak nanya toh. Oh jantungku di mana ya? Baik-baikkah jantungku? Oh enggak. Dan sekalipun jantung itu kita enggak periksa dia, enggak nyapa dia, enggak ingat dia tetap bekerja bukan? Makanya kita bisa bernafas hari ini, masih bisa bernafas. Tuhan dalam hidup kita begitu. Dia enggak pernah berhenti bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bagi kita. Ya saudara, ia terus bekerja dengan kuasanya di dalam hidup. Kuasa Allah bersifat nyata, bekerja dalam hidup kita bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ya, sadar tidak sadar, Tuhan tetap bekerja bagi kita. Tuhan terus berkarya bagi kita. Saudara, suatu kali 300 tahun lalu ada seorang penyair dan penulis lagu bernama William Cowper, orang Inggris. Suatu kali dalam stres berat, ia mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri melalui lompat jembatan
bridge yang penyambung dari yang menghubungkan sungai Thames. Dan akhirnya karena ia ingin mengakhiri hidupnya dengan lompat di jembatan bridge itu, dia panggil kereta. Karena pada waktu itu belum ada mobil. Dan kereta yang menarik kereta itu pasti kuda. Dia panggil kereta dan kemudian dia naik kereta itu. Setelah itu kereta itu membawa dia dan pada waktu itu sedang mengalami jalan-jalan mengalami kabut yang begitu tebal. Dia mendumel. Ya, kenapa kok ini kabut tebal banget? Mendumel dia lah, bersungut-sungut lah dia. Akhirnya kereta itu membawa dia. Tapi anehnya sekian lama kereta itu membawa dia, balik lagi kereta itu di depan rumahnya. Dan ketika waktu dia turun di depan rumahnya, dia baru menyadari, waduh, Tuhan itu baik. Akhirnya dia menulis lagu yang sampai hari ini dinyanyikan di gereja-gereja Lutheran. Ya, God moves in mysterious way. Allah bekerja dalam jalan yang tak dapat dipahami. Kita nggak bisa memahami jalannya Tuhan dalam menyelamatkan kita. Dan Tuhan itu terus bekerja untuk menyelamatkan hidup kita. Sadar tidak sadar, Tuhan tetap berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, supaya kita mengalami pertumbuhan kerendahan hati. Allah yang menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, kalau kita berhasil dalam kehidupan kita, kalau kita sampai kepada titik puncak karier kita, ataupun dalam tingkatan apapun, bukan karena kita. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kehebatan apapun saat ini yang kita sudah capai. Bukan karena hasil kerja keras kita, bukan. Bukan karena kepintaran dan kecakapan kita, bukan. Bukan. Ingat, semua itu adalah karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Apapun capaianmu hari ini, apapun keberhasilanmu, ya, apapun yang pernah engkau lewati, yang seperti mungkin melebihi dari yang lain, itu bukan karena kita. Perhatikan ayat yang ke-21, Paulus mengatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Semua karena dia. Kalau suaramu bagus, itu semua karena dia. Kalau engkau bisa main musik dengan baik, itu karena dia. Kalau engkau berhasil dalam usahamu, itu karena dia. Dalam rumah tanggamu, itu karena dia. Berhasil dalam pendidikan, itu karena dia. Kalau kita menyadari itu karena dia, maka kita tidak pernah akan abai untuk terus berkarya memuji, memuliakan dia. Mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun yang hari ini kita alami, kita tetap bersyukur. Cara kita bersyukur kepada Tuhan gimana sih? Gimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Memang bisa melalui nyanyian dan pujian. Tetapi ya seperti hari ini, kita menyiapkan dan menyediakan waktu bagi dia. Karena dia, bukan karena bos saya. Saya merenungkan ke semalam, saudara. Ya, mulai dalam kehidupan pribadi saya, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, apa sebenarnya kekuatan saya? Mengumpulkan jemaat, memang sehebat apa saya? Ya.
Orang datang ke sini dengarkan saya, emang hebat saya. Kalau bukan karena Tuhan yang beracara dan berbicara kepada setiap orang. Termasuk kepada Bapak Ibu. Datang kepada pagi hari ini kalau bukan Tuhan yang beracara dan berbicara kepada Anda enggak ke sini. Lebih baik Anda tidur bukan? Tapi karena Tuhan berbicara, ada dalam diri Anda. Anda datang ke sini mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Dia. Termasuk ya pembangunan. Iya ya. Saya coba merenungkan semalam habis pertemuan pemimpin kesan. Iya ya. Apa ya Sanema kerjakan? Enggak ada. Ya saya memang bergaul banyak orang. Dan bisa Tuhan pakai orang. Ya. Pertama karena bergaul karib dengan Tuhan. Yang kemudian bergaul dengan orang lain. Saya nggak bisa Tuhan pakai orang yang dulu saya kenal, yang bisa bergaul dengan saya, ya bisa Tuhan bantu. Termasuk Bapak Ibu juga kan begitu. Tapi bukan karena Sanema. Ya, aku ada hari ini ada di sini bukan karena Sanema. Saya sampaikan semalam kepada anak-anak image. Ya, dalam ya tingkat atau puncak karier seseorang, barangkali ya seperti ya saya ada hari ini dalam pelayanan ya. Tapi apa karena saya? Oh, ada orang hebat, ada orang-orang yang lebih jago, ya. Pengalamannya jauh lebih hebat. Saya siapa anak kampung, tapi memang nggak kampungan saudara. Anak kampung tapi nggak kampungan juga. Anak petani, ya. Anak seorang yang dulu dagang kecil bangkrut, ya. Tapi kok bisa di sini ya? Apa sana bukan? Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, dalam keluarga. Ya. Karena Sanema ganteng, makanya istri saya yang dulu mantan pacar saya suka sama saya. Dalam keadaan miskin, dia udah tahu saya ini orang miskin. Gak punya pendapatan, punya tapi kurang. Ya dari mana dia tahu? Ya, kok dari Tasikmalaya mau pulang ke Nias naik bus ekonomi. Oh ini gak ada uang ini. Dia tahu dia. Tapi apa karena saya? Bukan. Karena Tuhan yang berkarya. Karena Tuhan yang bekerja, anugerah Tuhan dalam hidup saya. Dan barangkali juga buat istri saya. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, semua apa yang hari ini kita ada. Apa yang kita punya, apa yang Tuhan percayakan, itu bukan karena hasil kerja keras Anda, no. Ada orang yang bekerja keras, barangkali tidak seperti Bapak Ibu. Tapi Tuhan mempercayakan itu bagi Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya memuliakan namanya. Bukan untuk hebat saya. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Ya, setiap kali hal-hal yang Tuhan percayakan kita. Dari hari ke sehari, barangkali semakin hari semakin meningkat. Bukan supaya kita dianggap hebat, no. Tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Dan itu turun-temurun. Jadi jangan pernah bangga. Ya, jangan merasa lihat keberhasilan saya sebagai ayah dan ibu. Ya, sebagai orang tua anak-anak saya sekarang berhasil. Bukan. Itu sebuah karya Tuhan yang bekerja dalam hidup anak-anakmu. Ya. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu yang ia bisa mempercayakan anak-anakmu sedemikian rupa berhasil. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam segala hal saudara. Kalau hari ini kita ada, sekali lagi, itu semua karena Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam Roma. Dia katakan dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Ya, kita ya 1, 2, 3.
dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita hanya sebagai alat. Ya. Itu sebabnya kalau kita ingat itu, kalau kita ingat semua ini dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, kita lalu apa? Ya, kita sebagai alat Tuhan. Selesai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu yang akan membawa kita semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati. Yaitu ya menyadari bahwa keberhasilan itu adalah karena Allah telah bekerja dengan kuasanya dan menolong diri kita. Bersyukur dan memuji Tuhan atas prestasi dan keberhasilan oleh karena Tuhan memberkati dalam segala keadaan. Supaya kita memuji Tuhan. Nah, orang yang menyadari bahwa dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, tidak akan keluar dari mulutnya kata sungut. Tidak akan bersungut-sungut. Yang selalu terima kasih Tuhan. Kesehatan, terima kasih Tuhan, kekuatan, terima kasih kesempatan, terima kasih saya diperhadapkan situasi seperti ini. Gak bersungut-sungut. Dan orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena ia menyadari ada Tuhan bersama dengan dia. Yang selalu menyertai dia. Yang tidak membiarkan dia untuk menghadapi segala situasi. Itulah orang yang rendah hati. Oleh karenanya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya satu tulisan, saya singkat di sini. Bila kerendahan hati akan membuka pintu bagi kemurahan Tuhan, maka kecongkakan akan menutup pintu anugerahnya. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Amin, amin. Ya, kalau kita semakin rendah hati, pintu anugerah Tuhan semakin terbuka bagi kita. Tapi kita kalau merasa hebat, semakin pintu itu tertutup. Pintu anugerah Tuhan tertutup bagi kita. Hukum air. Air mengalir atau sungai mengalir. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Semakin kita merendahkan hati, semakin aliran sungai dari Maha Tinggi itu tercurah dalam hidup kita. Amin. Langkah praktisnya apa yang dilakukan saudara? Adalah mengawali setiap hari dengan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan hal yang lain. Yang kedua, merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam segala keadaan dengan mengakui bahwa setiap keberhasilan adalah karena kuasa dan anugerahnya, bukan kehebatan diri sendiri. Amin. 3 langkah supaya hidup kita semakin mengalami pertumbuhan kerendahan hati. Menyadari Allah sanggup bekerja melampaui yang kita doakan. Allah selalu bekerja di dalam hidup kita dan Allah layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan menjawab setiap hal lebih dari apa yang kita doakan, bahkan segala hal yang kita pikirkan. Dia bekerja terus dalam hidup kita. Dia tidak pernah berhenti. Dan kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan. Dan karenanya biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Dia. Apapun keadaanmu hari ini. Apapun peristiwa yang sedang engkau alami. Bahkan hal-hal yang barangkali engkau tidak harapkan terjadi di hari yang ada di depan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkanmu. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Itu sebabnya biarlah itu dalam hidup kita terus bersandar kepada Dia. Sebagaimana tulisan Amsal 3 ayat ke-5 dikatakan bersandarlah kepada Tuhan. Janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu, tetapi senantiasa bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Pagi hari ini biarlah engkau mengambil waktu teduh sejenak. Meneduhkan jiwamu di hadapan Dia. Bahwa sungguh-sungguh engkau percaya kepada Dia. Berharap selalu kepada Dia. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada kekuatan dan kemampuanmu. Bukan kepada apa yang ada padamu. Kalau itu ada padamu, itu juga bersumbernya dari Tuhan. Kalau engkau berhasil hari ini, itu juga sumbernya dari Tuhan. Kalau engkau kuat, itu juga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada engkau. Kalau engkau cakap pintar dalam melakukan sesuatu, itu juga sumber hikmatmu adalah dari Tuhan, bukan dari yang lain. Sehingga segala hal yang engkau capai hari ini atau apapun keadaan, engkau tetap memuliakan Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau segalanya. Kami ada sebagaimana ada. Itu adalah karena Engkau. Kami dapat melewati setiap tantangan yang menerpa kami. Itu karena Engkau. Kami dapat menatap hari esok kami. Itu karena Engkau. Kami dapat meraih segala hal yang kami dapatkan sampai detik ini. Itu karena Engkau. Kami sehat. Itu karena Engkau. Kami berdiri itu karena Engkau. Kami bisa pergi ke sana sini itu karena Engkau. Semua pertolongan-Mu sajalah bagi kami. Kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Yang jauh melakukan perkara yang hidup bagi kami. Melebihi dari apa yang kami doakan, bahkan yang kami pikirkan. Sungguh Engkau terus berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Setiap waktu Tuhan tanpa henti. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami. Semasa hidup kami ini, semasih ada nafas kami. Sampai berhenti nafas kami, kami tetap mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Itu karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah ini
Kami percaya Tuhan akan terus menuntun dan memimpin kami. Terus akan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup kami. Memampukan kami untuk menatap hari depan kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami dapat melewati setiap kesulitan yang kami hadapi. Itu karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan Tuhan menuntun memimpin kami. Tuhan membuka jalan bagi kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hal yang kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam puji sembah kami, dalam korban syukur yang kami bawa kepadamu, dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Engkau Allah yang hidup, yang telah memberkati hidup kami. Dan karenanya kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami pulang, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, kepada tangan yang senantiasa hebat dan dahsyat untuk menopang, menolong dan memberkati kami. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam persekutuan yang indah oleh Roh Kudus yang menuntun dan memimpin langkah demi langkah-Mu. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.